Assalamualaikum Pak Rip, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miko. Apa kabar Pak Rip? Alhamdulillah sehat Pak Miko. Pak Miko gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak Miko? Begini Pak Rip ya, saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Nanang ya? Iya, kebetulan semalam itu Pak Nanang nelpon katanya beliau pengen ketemu dengan saya, pengen di coaching gitu Pak katanya. Oh baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oh iya, boleh Pak. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Pak. Oh iya Pak. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching yang atau belum, Pak? Oh iya. Jadi prinsip coaching itu ya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Oh iya ya, alhamdulillah Pak kalau gitu. Itu nanti kan bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya Pak dalam hal coaching ini Pak. Iya Pak, iya Pak. Kemudian Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Pak Rip berkenan nih? Oh boleh, monggo Pak. Silakan Pak, saya senang sekali ini Pak. Jadi yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching sama Pak Nanang ini? Kebetulan saya ini berencana ingin mengembangkan semua Pak kompetensi coaching, tiga-tiganya itu Pak. Wah luar biasa Pak. Rencana tapi Pak, seperti ya mulai dari kehadiran penuh itu kan, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, itu yang rencananya kan saya kembangkan Pak. Itu menurut saya sudah luar biasa sekali Pak Rip ya. Iya. Nanti saya akan bantu mengamati ya Pak ya, boleh Pak ya? Boleh Pak, boleh sekali. Terima kasih Pak Rip ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik Pak yang mau dikembangkan Pak? Oke, mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik yang mendengarkan aktif dengan yang mengajukan pertanyaan berbobot sih Pak, mungkin Pak ya, karena itu dua itu yang saya anggap lebih penting untuk saya kembangkan pada coaching saya kali ini Pak. Oh iya kalau begitu saya nanti lebih fokus mengamati pada dua kompetensi itu loh Pak Rip. Ya boleh Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Ya saya pengennya sih saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka gitu Pak ya, sehingga nantinya jawaban-jawaban dari coach itu justru adalah pemecahan dari permasalahannya dia sendiri Pak. Jadi saya malah pengennya solusi itu datangnya dari dia sendiri, bukan dari saya gitu Pak. Iya, benar indikatornya Pak. Memang tujuannya coaching ya. Baiklah Pak Rip ya. Jadi gitu saja dulu. Iya Pak. Nanti setelah melakukan coaching, nanti saya temuin lagi Pak ya. Oh iya siap Oke, Pak. semangat Pak Rip, semoga berhasil ya. Amin ya, mohon doanya juga lah Pak. Oke, amin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nanang. Ini ada Pak Niko juga di sini. Gimana kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah sehat. Pak Arif ini mau mengganggu waktunya ini Pak Niko juga nih, gimana? Boleh? Ya nggak apa-apa Pak Nanang. Waduh, kayaknya kusut bener ini wajahnya. Itulah Pak yang saya sudah bilang, saya minta janji dengan Pak Miko, Pak Arif ini hari ini saya mau mengadakan coaching. Kira-kira bisa ini nggak Pak? Oh nggak apa-apa, monggo. Insya Allah kalau saya ini saya bisa, saya bantu lah sebisanya. Gimana ini Pak? Loh Pak, saya ini agak ada yang mengganjel di perasaan saya ini Pak, tentang anak-anak Pak. Iya. Jadi saya sering memperhatikan anak-anak ini kalau di sekolah ini kok kayaknya cuek-cuekan gitu loh Pak. Jadi ini ngebuat saya kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang pas gitu loh Pak. Oh iya. Jadi itu terjadi pada siswa-siswa di kelas Pak Nanang ya? Mereka saling cuek, nggak saling bertegur sapa gitu mungkin Pak Nanang ya? Iya sih Pak, tapi
hampir semua juga ada sih Pak, bukan di kelas saya. Makanya saya agak miris melihatnya ini Pak. Nah ini makanya saya minta waktu dengan Pak Arif, saya mau minta coaching dengan Pak Arif ini Pak. Iya, ya nggak apa-apa Pak Nanang. Jadi intinya permasalahannya itu adalah siswa-siswa itu tidak ada keakraban Pak ya. Ini dalam skala sekolah Pak ya. Benar Pak. Benar. Oh, udah dalam skala sekolah. Iya benar. Jadi harapannya Pak Nanang siswa-siswa itu terlihat keakrabannya itu dengan saling berjabat tangan saat bertemu, bertegur sapa gitu. Oke. Terus kira-kira nih Pak Nanang ya, dalam skala 1 sampai 10 nih ya, kondisi anak-anak yang Pak Nanang amati pada saat sekarang ini berada di angka berapa Pak? Karena saya melihat saking miris dan membandingkan dengan sekolah lain ya Pak, karena ada perbandingannya Pak. Jadi saya bisa memposisikan anak-anak ini masih berada di 4 ke bawah Pak. Oh iya. Makanya saya agak miris dari rasa cuek mereka itu loh Pak, yang belum menunjukkan keakraban itu. Setengah pun belum Pak ya? Belum sampai setengahnya Pak. Makanya cuma 4 ini Pak ya. Iya benar Pak. Nah, Pak Nanang kira-kira berharapnya nih nanti setelah ditemukan solusi ataupun pemecahan masalahnya, paling terdekat ini Bapak berharap anak-anak itu berada di angka berapa? Jadi kalau harapan saya dari skala 1 sampai 10 ya kalau bisa sih di angka 8. Mungkin susah sih untuk menerapkan sampai ke angka 10. Paling enggak udah di angka 8 itu udah separuh dari yang terjadi saat ini loh Pak. Udah sangat bagus lah yang kita lihat kan kemajuannya Pak ya, bukan masalah hasil akhir itu kan bisa menyusul. Yang penting proses ini berjalan maju gitu Pak ya. Benar, Pak. Yang selama ini sudah Pak Nanang lakukan apa aja sih kira-kira? Yang sudah saya lakukan itu saya mencontohkan pada anak-anak Pak. Jadi saya ketika bertemu dengan rekan-rekan guru di awal ketika sampai di sekolah itu saya berjabat tangan Pak dengan rekan-rekan. Kemudian saya minimal menyapa lah kawan-kawan yang baru datang. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Jadi Pak Nanang sudah memodelkan lah ya benar. Sekarang ini ya. Nah kira-kira Pak Nanang ya, kalau itu udah dilakukan ya, kira-kira apa lagi sih yang Pak Nanang pikirkan yang sekiranya itu akan membuat anak-anak itu lebih bisa akrab gitu Pak, kira-kira ada nggak kira-kira yang kepikiran gitu? Nah benar Pak, ini saya juga sudah membuat catatan ini Pak sebenarnya Pak. Jadi selain apa yang sudah saya lakukan, saya ini punya rencana loh Pak sebenarnya Pak. Tapi ya saya belum tahu apakah saya bisa melaksanakan ini atau tidak itu. Rencana apa itu Pak kira-kira Pak? Nah yang pertama ini saya mau mencoba memasukkan kegiatan ice breaking Pak. Nah di ice breaking ini saya mau menanamkan sikap-sikap untuk saling peduli. Minimal ketika bertemu saling tegur sapa. Ini saya masukkan, rencananya mau saya masukkan ke dalam RPP nih Pak. Oh iya, jadi Pak Nanang sudah kepikiran sebuah rencana mau membuat sebuah ice breaking di dalam pembelajaran gitu Pak ya. Benar gitu Pak ya? Iya benar sekali Pak. Nah selain itu Pak Nanang ada rencana lain lagi nggak? Masih ada sih Pak, ini catatan saya ini saya berencana mau ngajak anak-anak OSIS nih Pak. Bekerja sama terutama dengan pembina OSIS untuk menempelkan poster-poster tentang budaya 5S. Oh iya benar sekali itu Pak Nanang. Seperti itu Pak. Itu baru rencana sih Pak, seperti itu Pak. Iya. Jadi Pak Nanang ingin membuat beberapa poster-poster yang mengingatkan anak-anak tentang budaya 5S itu tadi ya. Iya benar Pak. Kira-kira kapan itu Pak Nanang akan laksanakan? Nah karena apa ya, masih mengganjalnya saya tadi itu kalau dibiarkan berlama-lama takutnya menjadi kebiasaan yang buruk Pak. Maka saya pinginnya secepatnya Pak. Nanti mungkin diawali dari hari Senin mungkin ya Pak, kita lakukan sosialisasi di anak-anak OSIS, kemudian di upacara, kemudian mungkin karena saya ada jadwal di hari Senin Pak, nah, di kelas, maka RPP itu nanti akan saya terapkan di hari Senin. Oh iya bagus sekali itu Pak, memang harus secepatnya itu Pak kalau itu, karena kalau anak-anak tidak saling tegur sapa terus saling cuek-cuekan itu suasana memang tidak menyenangkan Pak ya dalam belajar. Nah kira-kira Pak Nanang siapa orang-orang yang menurut Pak Nanang akan diajak atau yang dapat membantu Pak Nanang dalam melaksanakan rencana-rencana itu Pak?
Oh iya iya iya. Ini perlu berarti ya Pak ya? Ada. Iya, perlu sekali Pak. Karena kita kan lebih baik kalau kita kerja itu nggak sendirian Pak. Nah, Oh kita benar-benar. melakukan proses kolaborasi, Iya iya iya. bisa dengan rekan sejawat atau dengan siapa saja. Nah, kira-kira Pak Nanang sudah kepikiran belum orang yang bisa Pak Nanang ajak untuk berkolaborasi itu nanti? Kalau tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kayaknya saya akan berkolaborasi tentunya sama pembina OSIS ya Pak yang pertama ya. Terus Ya, kemudian sama anak-anak OSISnya lah, pengurus organisasinya. ya betul sekali itu Pak. Nah tapi kalau berjalannya ini tanpa atas izinnya atasan, kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Ya, Jadi nah itu. saya pasti akan berusaha untuk berkolaborasi dengan Mm-mm. atasan terlebih Iya, dahulu. iya, itu penting sekali itu Pak. iya, iya. Jadi Terus terang ini saya terima kasih nih Pak Arif ini sudah melakukan coaching ini. Kok rasa-rasanya saya tadi malah dapat solusi sendiri ya Pak ya? iya, itulah gunanya coaching Pak. Ya, jadi Oh, proses coaching gitu ini ya. memang seperti itu Pak. Jadi kita menggali iya. potensi dari orang yang sedang menghadapi masalah itu dari Benar-benar. dalam dirinya sendiri gitu Pak. Jadi secara iya, tidak sadar Pak ya. Ya benar-benar Pak. Nah, jadi gimana yang Pak Nanang rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi? Tadi itu saya rasanya bingung, saya mau menyampaikan ini ke siapa, mau bagaimana. Tapi setelah saya melakukan coaching ini dengan Pak Arif, kayak ada sesuatu yang lega gitu loh Pak. Iya, iya, Langsung iya, iya. kayak plong gitu rasanya Pak. Iya, 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 iya. Alhamdulillah kalau iya. gitu Pak ya. Semoga obrolan kita nanti bermanfaat. Pak Amin, Nanang amin. Berhasil melaksanakan rencana-rencana yang Iya. Pak Nanang idekan sendiri tadi dan Iya, iya. berhasil. Ya, saya tunggu loh Pak hasilnya ya. Oh, iya, Nanti iya. kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya Iya, pengen iya, tahu iya. lah pokoknya. Iya Pak, ini terima kasih banyak ini Ya, Pak Arif. sama-sama Pak. Pak Nanang. Iya, Ya, Alhamdulillah. Mungkin kayaknya kalau ini saya rasa cukup Pak ini Aduh, Pak coaching kok- saya ini Pak. Heeh. Ini saya udah ditunggu sama temen ini. Aduh, buru-buru Pak Nanang ini lagi dibikinin kopi sama ibunya. Iya, ini pokoknya makasih banget Pak udah lakuin coaching ini Pak. Oh, iya, iya. Saya terus ini Pak, Iya. Niko ini Pak. Hati-hati jalan Pak Nanang. Iya, sama-sama ini Pak. Iya, iya, Ya, siap, misi ya Pak ya. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Miko. Bagaimana keadaannya Pak Arif? Alhamdulillah lagi bahagia ini Pak Miko. Oh iya, alhamdulillah kalau bahagia Pak Arif ya. Eh, sudah melakukan proses coaching sama Pak Nanang Pak Arif? Iya itu tadi Pak yang bikin saya bahagia karena saya sudah termasuknya udah menyelesaikan lah apa yang Pak Nanang harapkan dari saya gitu Pak untuk meng-coaching beliau gitu Pak. Iya. Bagaimana prosesnya tadi Pak Arif? Alhamdulillah Pak kita sudah melaksanakan dengan baik lah saya rasa tadi karena saya juga sudah menerapkan alur tirta Pak dalam percakapan coaching tadi dan Pak Nanang juga sepertinya sudah menemukan solusinya atas permasalahannya yang dari dalam dirinya dia sendiri Pak gitu. Terus apa lagi Pak Arif kira-kira? Ya saya berharapnya sih Pak Nanang nanti dapat menerapkan rencana-rencana itu dengan baik dan ini masih saya tunggu Pak ke depan ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi apakah nanti rencananya berhasil atau enggak. Nah kalau kira-kira berhasil ya itu bisa menambah wawasan saya sebagai coaching tentunya tentang pengalaman Pak Nanang menghadapi masalah itu Pak. Iya, alhamdulillah Pak Arif kalau gitu ya. Saya tadi sudah mengamati Pak Arif dan ternyata sudah melakukan pendekatan tirta juga Pak Arif ya. Iya. Saya melihat sudah bagus Pak Arif ya, lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, terus tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi Pak. Oh alhamdulillah. Kira-kira kompetisi coaching yang mana lagi Pak yang mau dikembangkan setelah proses coaching dengan Pak Nanang ini? Oh iya Pak, jadi tadi kan saya sudah mencoba mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ke depan saya ingin mengembangkan lagi tentang kesadaran penuh lah Pak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi. Oh iya Pak Rep ya. Secara umum sih semuanya sudah berjalan baik ya Pak Rep ya. Iya. Terus harapan kita bersama nih ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Terus proses coachingnya juga akan ya semakin baik, semakin berkembang Pak Rep. Iya. Terima kasih nih loh Pak Miko sudah mengamati apa yang saya lakukan, kemudian memberikan apa ya masukan-masukan yang tentunya sangat berharga lah Pak bagi saya Pak. Kira-kira ada lagi nggak yang mau kita bicarakan nih Pak Rip? Mungkin itu dulu lah Pak ya. Cukup Pak.
Oke, kalau gitu Pak Rep, kita cukupin diskusi kita Pak Rep ya. Terima kasih Pak Rep.